Baik, ketemu lagi dengan saya di materi struktur tahan gempa. Hari ini saya akan menerangkan untuk detailing struktur beton yang menggunakan sistem struktur rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Untuk persyaratan detailing sistem struktur dengan menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan detailingnya, baik itu pada balok maupun pada kolom. Nah, pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk satu komponen yang merupakan komponen menahan atau terjadinya beban lentur, atau komponen yang merupakan komponen yang memikul beban lentur. Nah, komponen itu terutama banyak pada komponen balok. Untuk detailing pada perencanaan balok, di mana di situ adalah komponen yang paling besar menerima beban lentur, untuk persyaratan geometriknya harus memenuhi persyaratan sesuai di dalam SNI, yaitu di mana komponen lentur itu mempunyai gaya aksial tekan terfaktor yang bekerja penopang tidak melebihi sebesar 0,1 Ag Fj aksen. Jadi di dalam gaya yang bekerja pada komponen struktur penampungan lentur tersebut, ini penampangnya yang bekerja tidak boleh melebihi beban aksialnya yang bekerja sebesar 0,1 Ag Fj aksen. Nah, Ag merupakan luas penampang komponennya. Fj aksen merupakan kuat tekan beton. Kemudian untuk bentang bersih komponen struktur tidak boleh kurang dari 4 kali tinggi efektifnya. Kalau tinggi efektif dari balok misalkan 50, berarti bentang bersih tidak boleh kurang dari 4 kali 50, yaitu 2 meter. 2 meter, jadi komponen bentang antara kolom ke kolom itu tidak boleh kurang dari 2 meter. Harus di atas 2 meter. Beberapa hasil eksperimen membuktikan bahwa akibat pembebanan siklik atau pembebanan bolak-balik yang memasuki rentang inelastik, perilaku komponen struktur menerus dengan rasio panjang tinggi kurang dari 4, ternyata perbedaannya cukup signifikan dari komponen struktur yang relatif lebih langsing. Jadi apabila bentangannya itu kurang dari 4 kali tinggi efektifnya, maka risikonya cukup tinggi untuk apabila terjadi adanya beban bolak-balik. Dalam hal ini beban bolak-balik itu beban siklik atau apabila terjadi beban gempa. Jadi jika terjadi beban gempa yang bentangannya kurang dari 4 kali, itu menjadi lebih riskan, lebih berbahaya. Dan sudah di atas 4 kali dari bentangan tinggi efektif dari penampang balok. Untuk perbandingan lebar terhadap tinggi komponen struktur tidak boleh kurang dari 0,3. Nah, artinya 0,3 di sini lebar terhadap tingginya. Misalkan lebarnya adalah, tingginya adalah 60,
Jadi untuk lebarnya tidak boleh kurang dari 20, jadi 0,3-nya. 0,3 ini kan 18 ya, 0,18 atau paling tidak harus di atas 18. Tidak boleh kurang dari 0,3-nya. Atau di sini kalau itu adalah 60, maka lebarnya di atas 20. Paling tidak adalah sampai 0,5-nya. 0,3 hingga 0,5 atau 30. Lebar 30. Jadi tidak boleh kurang dari 0,3 atau 15. Otomatis itu di bawah 0,3. Persyaratan ini terkait dengan stabilitas penampang komponen struktur, khususnya pada saat penampang mengalami deformasi inelastik yang cukup signifikan. Kemudian untuk lebar penampang, nah ini sudah dibatasi, lebar penampang harus lebih besar daripada 250 mili atau 25 cm. Tidak boleh kurang. Jadi kalau tadi 60, tadi kan 20 minimal. Jadi artinya tidak boleh. Jadi bisa diberikan 25 cm. Kemudian untuk persyaratan yang lainnya adalah paling tidak lebar penampangnya harus kurang dari lebar kolom ditambah jarak pada tiap sisi kolom yang tidak melebihi 3/4 tinggi komponen struktur lentur. Jadi untuk lebarnya paling tidak itu harus kurang dari lebar kolom, tidak boleh lebih dari lebar kolom, atau paling tinggi adalah harus paling nggak sama dengan lebar dari kolom. Persyaratan ini terkait dengan transfer momen akibat gempa dari elemen struktur balok ke kolom. Kalau didetailkan, disketkan dalam bentuk gambar, di sini adalah kolom, kolom antara kolom dan bentang bersih di sini. Jadi Ln-nya adalah lebih dari 4 kali tinggi efektif dari balok itu sendiri. Ya, jadi Ln-nya di sini harus paling tidak 4 kalinya dari tinggi efektif dari baloknya, dibandingkan terhadap D-nya harus lebih besar, 4 kali dari tinggi efektif. Kemudian untuk lebarnya paling tidak terhadap tingginya harus lebih besar dari 0,3, dan ada persyaratan tidak boleh kurang dari 250 atau paling tidak sama dengan lebar dari balok kecilnya. Jadi di sini adalah lebar dari kolom, Kemudian untuk itu nanti untuk geometriknya, artinya penampangnya. Sekarang untuk tulangan lenturnya, tulangannya. Ada beberapa persyaratan tulangan lentur yang perlu diperhatikan pada perencanaan komponen lentur struktur rangka memikul momen khusus. Antara lain di sini adalah untuk masing-masing luas tulangan atas dan bawah harus lebih besar dari luas tulangan minimum yang dipersyaratkan. Nah, artinya kalau tulangan minimumnya adalah di situ 0,25 PWD akar efisien dipakai dengan RY, maka nilainya tidak boleh kurang dari nilai minimum di sini. Harus lebih besar. Atau bisa menggunakan nilai minimumnya adalah 1,4 PWD dibagi dengan FY. PW ini asumsi bahwa balok adalah balok T atau balok L. D ini tinggi efektif, F aksen itu ada kuat tekan beton, FY kuat meleleh tulangan, pada tulangan. Nah, untuk rasio tulangan lentur maksimum, Rho max-nya
juga dibatasi tidak boleh lebih dari 0,025. Rumaksnya 0,025. Selain itu, pada penampang harus terpasang secara menerus minimum 2 batang tulangan atas dan 2 batang tulangan bawah. Jadi minimal diberikan tulangan yang menerus, tidak boleh terputus. Itu 2 tulangan di atas dan tulangan di bawah. Itu dalam satu bentang. Kemudian kuat lentur positif balok pada muka kolom harus lebih besar atau sama dengan setengah kuat lentur negatifnya. Kuat lentur negatif dan positif pada setiap penampang di sepanjang bentang harus tidak kurang dari 1/4 kuat lentur terbesar pada bentang tersebut. Jadi untuk kuat lentur yang bernilai positif pada balok jadi berada pada muka kolom itu harus diberikan yang lebih besar, paling tidak atau setengah kuat lentur negatifnya. Jadi biasanya karena pada posisi muka kolom itu kuat lenturnya adalah kuat lentur yang negatif, tetap diberikan nilai kuat lentur positif yang nilainya paling tidak setengah dari kuat lentur negatifnya. Minimal setengah dari kuat lentur negatifnya. Sambungan lewatan untuk penyambungan tulangan lentur harus diberikan tulangan spiral atau sengkang tertutup di sepanjang sambungan tersebut. Pemasangan tulang spiral atau sengkang tertutup ini penting untuk mengekang beton di daerah sambungan dan mengantisipasi terkelupasnya selimut beton pada saat penampang mengalami deformasi inelastik yang signifikan. Nah, di sini dapat disketkan. Nah, di sini adalah kolom. Ini bentangan balok. Ini adalah kolom muka kolom yang bersebelahan. Maka di sini untuk balok tulangannya, di sini ada minimal ada 2 tulangan yang menerus, tidak boleh terputus. 2 tulangan di atas dan 2 tulangan di bawah. Nah, kemudian untuk momen positif pada muka tumpuan, di sini diberikan momen positif sebesar lebih dari setengah dari momen negatifnya atau sama dengan setengah momen negatifnya. Nah, karena di sini pada muka tumpuan itu biasa terjadi momen negatif, yang di lapangan di tengah di sini adalah momen positif. Nah, di muka tumpuan ini tetap direncanakan memikul momen positif, tapi besarnya itu diberikan sebesar paling tidak setengah dari momen negatifnya. Momen dari muka tumpuan ini adalah momen negatif dari muka tumpuan ini. Begitu juga yang sebelah kanannya, sebelahnya, sebelah bentangan sebelah kanannya. Nah, kemudian untuk jumlah tulangan harus di atas tulangan minimalnya, kemudian tulangannya baik atas maupun bawah, sehingga di sini bisa ditentukan minimal tulangan yang dipasangkan. Paling tidak di sini yang pertama harus akar F-aksen dikalikan BW kalikan D dibagi dengan 4 FY atau 1,4 BW kalikan D dibagi dengan FY. Nah, di situ berlaku untuk tulangan positif maupun tulangan negatif pada daerah tarik maupun pada daerah tekan. Dengan maksimal tulangannya adalah rasionya adalah 0,025 BW kalikan D. Jadi tulangan di atas nilai minimum
tapi tidak boleh lebih dari rasio tulangan 0,025. Nah, ini bentuk untuk detailing komponen struktur lentur. Jadi misalnya gambaran di sini adalah suatu bentuk balok. Ini adalah kolom, di mana balok tersebut, ini struktur tersebut akan menerima beban gaya atau gaya-gaya, baik gaya gravitasi maupun gaya-gaya akibat gempa atau gaya lateral. Ini gaya yang samping itu jadi gunakan akibat gempa. Sehingga dapat digabungkan antara beban akibat gravitasi maupun gempa, sehingga terbentuk adanya momen envelope envelope, di mana di sini menunjukkan adanya kapasitas momen positif minimum itu pada setiap penampang. Nah, di sini maka mengapa tadi diberikan adanya tambahan momen positif sebesar setengahnya dari momen negatifnya, kan di sini hanya memungkinkan adanya akibat dari goyangan adanya gempa tersebut, maka di sini kemungkinan bisa terjadi momen positif. Momen positifnya, maka di sini dari momen yang baik bagian kiri maupun bagian kanan. Nah, untuk sambungan lewatan di sini misalkan itu ada yang terputus di situ, maka di sini ada persyaratan sambungan lewatan. Jika ada menyambung tulangan memanjangnya di sini, maka bentangan panjang sambungan lewatannya di sini adalah tidak boleh pada lokasi yang terbentuk cenderungan bentuk seni pastis. Seni pastis itu berada di muka kolom. Nah, Anda perhatikan bahwa apabila ada sambungan tulangan utama atau tulangan memanjang atau tulangan lenturnya, tidak boleh berada pada daerah yang mengalami sendi plastis. Nah, di mana terbentuknya sendi plastis? Nah, itu berada di daerah sekitar muka kolom, baik muka kolom bagian kiri ataupun muka kolom bagian kanan. Nah, di situ boleh dilakukan suatu penyambungan tulangan berada di luar daerah sendi plastis, misalkan ada di setelah melewati sendi plastis. Paling tidak adalah jaraknya adalah lebih besar atau sama dengan dari 2 kali H atau tinggi dari balok. Nah, tingginya adalah 75 cm, paling tidak lebih dari 1,5 meter. Itu boleh dilakukan suatu penyambungan. Nah, kemudian dalam daerah penyambungan di situ, sambungan lewatan harus diberikan tulangan geser yang lebih rapat. Paling tidak spasinya harus kurang dari 1/4 D atau paling 10 cm. Paling tidak paling jauh 10 cm. Paling jauh. Karena harus kurang dari 1/4 atau kurang dari 1/4 D. Kalau D-nya 50, berarti 1/4-nya adalah 12,5. Itu paling tinggi. Kurang dari 12,5. Bisa diambil di sini misalkan 10 cm. Untuk sambungan lewatan tidak boleh ditempatkan pada daerah hubungan balok dan kolom. Tadi yang daerah mengalami daerah sendi plastis. Maka di situ adalah daerah sendi plastis yang hubungan balok kolom.
daerah hingga jarak 2 kali tinggi balok H dari muka kolom. Jadi, ya, dan lokasi-lokasi yang berdasarkan hasil analisis memperlihatkan kemungkinan terjadinya leleh lentur akibat perpindahan lateral, inelastis, struktur portal bangunan. Pada batasan-batasan ini perlu diperhatikan dalam perencanaan komponen struktur SLMPMK. Karena sambungan lewatan tidak dapat diandalkan bila menerima beban siklik yang dapat memaksa penampang berdeformasi dalam rentang inelastis. Jadi diperhatikan jika terpaksa pun nantinya dilakukan satu penyambungan, maka harus diperhatikan posisi sambungannya. Jadi, terutama tidak boleh pada daerah yang paling tinggi basis ataupun paling tidak harus jarak 2 kali tinggi baloknya. Kemudian untuk persyaratan tulangan transversalnya atau tulangan gesernya, tulangan geser atau tulangan bagel. Nah, untuk tulangan transversal pada komponen lentur dibutuhkan terutama untuk menahan adanya geser, mengekang daerah inti penopang beton dan menyediakan tahanan lateral bagi batang-batang tulangan lentur di mana tekanan leleh dapat terbentuk. Karena pengelupasan atau spelling selimut beton dapat terjadi pada saat gempa yang kuat. Jadi ini yang jadi suatu perhatian bahwa tulangan geser bukan hanya sekedar mengekang tulangan lenturnya, tulangan utama, juga sebagai mengekang dari betonnya itu sendiri supaya tidak terjadi pengelupasan atau mengeluarnya beton yang berada dalam akibat adanya geser yang terjadi pada elemen struktur. Nah, ini terutama di daerah sendi plastis. Maka semua tulangan transversal pada elemen SLPK harus berbentuk sengkang tertutup. Sengkang tertutup, tidak boleh sengkang terbuka. Artinya sengkangnya itu tidak boleh ada bukaan di dalam tulang gesernya. Beberapa persyaratan harus dipenuhi untuk pemasangan tulangan sengkang tertutup. Nah, antara lain, pada daerah hingga 2 kali tinggi balok cukup dari buka tumpuan. Jadi sengkang tertutupnya itu harus pasang pada daerah paling tidak 2 kali tinggi balok cukup dari buka tumpuan. Di sepanjang daerah 2 kali tinggi balok pada 2 sisi dari suatu penopang yang berpotensi membentuk sendi plastis. Nah, sepanjang 2 kali tinggi balok, artinya misalkan tinggi baloknya adalah 60, maka paling tidak sampai 1,2 meter di sisi kiri dan di sisi kanan, harus pasang tulangan sengkang tertutup. Untuk sengkang tertutup, pertama harus pasang tidak lebih dari 50 mili atau 5 cm dari muka tumpuan. Ini dengan muka tumpuan artinya dari kolom itu muka tumpuan kolom, jadi terdekat dengan kolom. Jadi tidak boleh lebih dari 5 cm. Nah, spasi sengkangnya tidak boleh lebih dari 1/4 D. D itu tinggi efektif. Kalau tadi tinggi efektifnya adalah 50, maka tidak boleh lebih dari 12,5. Artinya jarak sengkangnya, pemasangan sengkangnya tidak boleh lebih dari 12. Atau 8 kali diameter kecil tulangan lentur. Misalkan tulangan lenturnya adalah menggunakan 20. Maka jarak terpanjangnya adalah 8 kali 20 mili. 2 cm. 2 kali 8, 16 atau 16 cm. Tidak boleh lebih dari 16 cm. Atau 24 kali diameter batang tulangan sengkang tertutup. Nah, sengkangnya menggunakan berapa? Sengkangnya menggunakan diameter 10 mili, berarti 24 kalinya atau 24 cm. Atau maksimal adalah 300 mili, tidak boleh lebih dari 30 cm.
Nah, untuk pemasangan tulangan geser. Dari keempat ini kita ambil yang terkecil. Tidak boleh kita ambil yang terpanjang, kita ambil yang terpendek. Nah, dapat di-sketkan seperti ini. Jadi S-nya paling tidak kurang dari setengah D, yang ini yang antara sampai pada muka tumbuhan sejarak 2H. Nah, ini secara paling harus jarak 5 cm, ini harus ada tulangan geser dari muka tumpuan. Nah, persyaratan untuk jaraknya di sini paling nggak seperempat D, 8 ya kali diameter tulangan longitudinalnya, 24 kali tulangan sengkang atau 30 cm. Nah, ini bentuk-bentuk tulangan yang tertutup. Nah, ini tulangan tertutup, ini yang terbuka. Tetapi tulangan terbuka di sini digabungkan dengan tulangan tertutup menjadi tulangan geser yang tertutup. Nah, ini contoh di sini. Nah, di sini adalah gabungan antara dua tulangan geser yang tertutup, tipe A. Kemudian di sini ada tipe C dan tipe B. Nah, di sini ada tipe B, ada dua tipe B yang terbuka. Kemudian ditambahi dengan tipe C yang ada di sini. Sehingga di sini merupakan sengkang yang tertutup. Ini model juga seperti ini bisa, model ini juga seperti ini bisa. Nah, di sini sengkang di sini adalah kalau ada gambaran di sini berarti ada 4 kaki, 1, 2, 3, 4 kaki. Ya, ini ada 4 kaki. Kalau tanpa ada di tengah di sini ada sengkang 2 kaki. Untuk sengkang minimal adalah ada 2 kaki. Kemudian untuk persyaratan detailing komponen struktur untuk sengkangnya, sengkang tertutup di sini. Nah, untuk panjang kaitnya di sini, nah ini yang untuk sudut besar pada 120 derajat, panjangnya adalah lebih besar atau 75 mili atau 7,5 cm. Begitu juga untuk yang panjang kaitannya ada sudut 90 derajat. Paling enggak di sini harus panjangnya adalah panjang kaitannya adalah 75 mili atau 7,5 cm. Untuk kesehatan kuat gesernya nilai pada komponen struktur lentur, kuat geser perlu VE-nya untuk perencanaan geser bagi komponen struktur lentur SLNTMK harus ditentukan untuk peninjauan gaya statik pada komponen struktur antara dua muka tumpuan, yaitu kita gunakan VE-nya, kuat geser perlu ujung baloknya, yaitu momen pada ujung kiri, momen yang muka tumpuan kiri, momen muka tumpuan kanan, dibagi dengan bentangannya, ditambah dan dikurangi plus minus WU kalikan L dibagi dengan 2. Nah, WU ini apa? Nah, WU ini adalah pengaruh beban gravitasinya, atau faktor beban gravitasinya, yaitu dengan menggunakan faktor perlu 1,2 D dan 1 L. D ini beban mati, L ini beban hidup. Nah, di situ kita akan menggunakan nilai gesernya dari nilai momen-momen di ujung-ujung baloknya. Nah, seperti ini. Yang kita mencari nilai VE-nya. Nilai VE-nya bisa menggunakan nilai dari momen, ya, momen kiri dan momen kanan. Dengan bentangannya, tambahkan dengan faktor beban gravitasinya, bagi dengan 2. Itu kita hitungkan nilai VE-nya. Begitu juga untuk yang struktur lentur pada kolom. Pada kolom di sini hanya momen ujung bawah dan ujung atas bagi dengan tinggi kolom. Itu kita butuh nilai VE-nya, nilai gesernya.
Nah, untuk momen ujung atau probable moment kapasitasnya, probable moment capacity didefinisikan sebagai momen maksimum yang diperlukan untuk membuat penampang desain, yaitu penampang dengan dimensi dan konfigurasi baja tulangan sesuai desain. Membentuk sendi plastis. Momen ujung M primer di sini probable moment capacity-nya yaitu berdasarkan nilai kuat tarik baja tulangan yang telah diperbesar dengan menggunakan faktor kuat lebih KH, yaitu sebesar 1,25 FY. Diagram kuat geser perlu yang diperoleh gambar kita 17 di sini, dari 17 di sini, kemudian digunakan untuk merencanakan kuat geser di sepanjang komponen lentur. Perencanaan geser dilakukan dengan mengasumsikan bahwa baik beton maupun baja tulangan transversal sama-sama berkontribusi dalam menahan geser bencana yang terjadi. Namun khusus untuk daerah yang berpotensi membentuk sendi plastis, yaitu sepanjang 2H dari muka kolom. Tulangan transversal harus dirancang untuk menahan kuat geser perlu dengan mengangkat kontribusi penampang beton dalam menahan geser adalah 0. Artinya kita mengasumsikan bahwa beton meskipun mampu menahan geser, tapi kita asumsikan bahwa beton itu tidak menahan geser. Maka visinya sama dengan 0. Yaitu selama gaya geser akibat gempa, yaitu suku pertama dan kesalahan satu mewakili setengah atau lebih dari kuat geser perlu maksimum di sepanjang daerah tersebut. Gaya aksial tekanan faktor pada penampang termasuk akibat gempa lebih kecil dari kaki aksial bagi dengan 20. Nah, dapat ditunjukkan yang ada di sini, maka nilai yang digunakan di sini ada nilai VE-nya. Nah, akibat di sini bukan gravitasi, ada nilai VU yang kedua tadi. Nah, misalkan di sini akibat momen-momen yang bekerja, momen-momen maksimum tadi, momen probable momen kapasitasnya, baik kiri kanan ditambah dengan akibat bukan gravitasinya. Maka di sini yang ditunjukkan bukan hanya nilai VU yang ada di sini, tapi nilai VE-nya, karena mempertimbangkan momen primer kiri dan kanannya dan nilai VU-nya. Kemudian untuk komponen struktur, di mana di situ kombinasi lentur dan beban aksial. Nah, sini juga komponen itu daripada komponen kolom. Nah, komponen kolom di sini untuk geometriknya paling tidak ya, besarnya beban aksial terfaktor yang bersifat pada komponen struktur kolom dibatasi tidak kurang dari 0,1 ADFC aksial. Sedangkan untuk persyaratan geometriknya, yang pertama ukuran penampang yang paling kecil tidak boleh kurang dari 30 cm atau 300 mm. Perbandingan antara ukuran terkecil penampang terhadap ukuran dalam arah tegak lurusnya tidak boleh kurang dari 0,4. Ya, tidak boleh kurang dari 0,4. Kalau longnya itu ukurannya 60, nah, paling tidak bisa dibuat ukuran yang sama 60 kali 60 atau 60 30 60, tidak boleh 20 60 atau 10 60. Itu nilai perbandingannya kurang dari 0,4. Nah, itu saya rasa untuk persyaratan untuk detailing untuk komponen struktur lentur maupun kombinasi antara struktur lentur dan aksial. Terima kasih. Selamat belajar untuk lebih mendalami untuk perencanaan detailing
komponen balok maupun kolom untuk sistem struktur rangka pemikul momen khusus. Terima kasih atas perhatiannya.